warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifa dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul mekanisme pasar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Normalinda dan Windy Dwi Aryani. Ya, ini dia materi-materi yang akan kami jelaskan dari mekanisme pasar. Yang pertama ada pengertian pasar, yang kedua pengertian mekanisme pasar, yang ketiga pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keempat ada pasar dalam pandangan sarjana muslim. Baik, pengertian pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Pengertian mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang, atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Teori ekonomi standar mengatakan bahwa meskipun pengaruh kelembagaan selain free market bisa saja menghasilkan alokasi yang efisien dan optimal. Pada dasarnya, alokasi barang dan jasa dalam suatu masyarakat dapat dilakukan paling tidak melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme birokrasi dengan sejumlah kondisi yang disyaratkan. Mekanisme pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat mendorong pemakaian sumber daya yang efisien. Pasar pada masa Rasulullah SAW. Dalam ekonomi Islam, hal-hal yang tetap dalam harga yang sama ditentukan oleh operasi bebas kekuatan pasar. Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan campur tangan apapun dalam proses penentuan harga oleh negara atau individual. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW menghapuskan pengaruh kekuatan ekonomi atas mekanisme harga dalam hal penentuan harga. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW ditentukan melalui mekanisme pasar. Diriwayatkan dari Anas bahwa ia mengatakan harga pernah mendadak naik pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga atau tasir untuk kita." Beliau menjawab, Allah SWT itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, dan pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharap dapat menemui Tuhanku, di mana salah satu di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta. Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melarang adanya intervensi harga dari siapapun juga. Praktik-praktik dalam mengintervensi harga adalah perbuatan yang dilarang. Ada beberapa larangan yang diberlakukan Rasulullah SAW untuk menjaga agar seseorang tidak dapat melambungkan harga seenaknya, seperti larangan menukar kualitas mutu barang dan kualitas rendah dengan harga yang sama, serta mengurangi timbangan barang dagangan. Beberapa larangan lainnya adalah 1. Larangan najsi, 2. Larangan baibat ala bat, 3. Larangan talaki al-rukban, 4. Larangan ihtinas dan ihtikar. Pasar dalam pandangan sarjana muslim. Yang pertama, mekanisme pasar menurut Abu Yusuf 731 sampai 798 Masehi. Yang kedua, evolusi pasar menurut Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi. Yang ketiga, pasar menurut pemikiran Ibnu Taimiyah. Yang keempat, mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf 731 sampai 798 Masehi. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam karyanya Al-Kharaj. Selain membahas perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan Harun al-Rasyid di Baghdad, buku tersebut juga membicarakan beberapa prinsip dasar mekanisme pasar. Al-Audi 1987 halaman 119.
Tulisan pertamanya menguraikan tentang naik turunnya produksi yang dapat mempengaruhi harta. Ia telah menyimpulkan pekerjanya hukum permintaan dan penawaran dalam pasar. Evolusi pasar menurut Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi. Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama di saat-saat terjadi kelangkaan. Pasar menurut pemikiran Ibnu Taimiyah. Menurut pendapatan Ibnu Taimiyah, penawaran bisa datang dari produk domestik dan produk impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan tentang pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap harga pasar. Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap harga pasar. Ibnu Taimiyah mengidentifikasikan beberapa faktor lain yang menentukan permintaan dan penawaran yang dapat mempengaruhi harga pasar, yaitu yang pertama intensitas dan besarnya permintaan, yang kedua kelangkaan dan melimpahnya barang, yang ketiga kondisi kredit atau pinjaman, yang keempat diskonto pembayaran tunai. 5. Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Mekanisme pasar menurut Khaldun merupakan, menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang pokok akan menurun, sementara harga mewah akan mengalami kenaikan. Hal ini lebih disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya, sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga pengandaan akan diprioritaskan. Itu dia dari mekanisme pasar menurut ilmu Khaldun. Ya, itu dia materi-materi yang kami jelaskan dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.